Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 MIPA 5 SMAN 4 Cirebon akan melakukan praktikum sistem koloid. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurfadila, absen 33. Nama saya Nazul Zahra Purwandi, absen 25. Nama saya Zahra Paramita, absen 37. Nama saya Deazian Farah, absen 9. Alat: 3 buah gelas untuk pencampuran ukuran sama, 3 buah gelas untuk pemisahan ukuran sama, 3 buah sendok makan, 3 lembar tisu, 1 buah lampu senter, 1 buah corong. Bahan: 1 sendok makan garam, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan pasir halus yang sudah diayak dengan menggunakan saringan 600 ml air putih. Ambil 1 sendok garam, 1 sendok susu bubuk, dan 1 sendok pasir. Kemudian campurkan masing-masing ke dalam 3 buah gelas berisi 200 ml air. Aduk campuran sampai larut. Diamkan selama 5 menit dan amati fase campuran tersebut. Catat ada endapan atau tidak serta jumlah fasenya. Setelah 5 menit, dapat terlihat bahwa di dalam gelas yang berisi campuran antara garam dengan air tidak terdapat endapan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran garam dengan air hanya memiliki satu fase dan bersifat homogen yang mana kedua hal tersebut termasuk dalam ciri-ciri larutan. Kemudian, pada gelas yang kedua yaitu campuran susu dengan air, terlihat seperti tidak ada endapan, namun apabila diperhatikan dengan seksama, di sini terdapat endapan yang sangat sedikit sekali. Hal tersebut sesuai dengan sifat koloid, yaitu secara kasat mata campuran bersifat homogen, namun pada kenyataannya adalah bersifat heterogen. Meskipun di dalam campuran ini terlihat seperti satu fase, namun sebenarnya campuran susu dengan air ini memiliki 2 fase sehingga campuran susu dengan air disebut dengan koloid. Selanjutnya yang ketiga adalah campuran pasir dengan air. Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa campuran pasir dengan air menimbulkan endapan sehingga campuran ini memiliki 2 fase dan bersifat heterogen. Kedua hal tersebut merupakan ciri-ciri dari suspensi. Kemudian lakukan uji efek Tyndall dengan cara melakukan penyinaran terhadap campuran mengarahkan senter ke arah gelas. Yang pertama, dilakukan penyinaran terhadap campuran garam dengan air. Di sini terlihat cahaya lampu dari senter dapat menembus bagian belakang gelas. Artinya cahaya dapat diteruskan. Kemudian yang kedua, pada campuran susu dengan air. Terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus, artinya cahaya tidak dapat tembus. Selanjutnya, pada gelas ketiga yaitu campuran pasir, yaitu terlihat bahwa cahaya dihamburkan. Selanjutnya, lakukan uji untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi dengan cara menyaring campuran menggunakan corong yang sudah dilapisi 1 lembar tisu ke dalam gelas penyaringan. Yang pertama, dilakukan penyaringan terhadap campuran garam dengan air. Di sini terlihat bahwa tidak ada residu sama sekali karena larutan terdiri hanya dari 1 fase homogen saja, sehingga ketika disaring tidak akan terdapat residu. Yang kedua, dilakukan pada campuran susu dengan air. Terlihat bahwa ada residu di atas tisu setelah dilakukan penyaringan terhadap campuran susu dengan air. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, koloid merupakan campuran yang bersifat homogen apabila kita melihatnya secara kasat mata. Namun, sebenarnya koloid adalah larutan yang heterogen. Hanya saja larutan ini tidak mudah dipisahkan. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan untuk dapat melihat adanya fase terdispersi dari koloid ini. Selanjutnya, pada campuran antara pasir dengan air, di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa di atas tisu itu terdapat banyak sekali residu. Hal tersebut menunjukkan bahwa partikel-partikel yang ada dalam suspensi jauh lebih besar dibandingkan dengan larutan dan dibandingkan dengan koloid.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.